Kamu nggak pernah lihat roh. Tapi kamu nggak lihat. Saya tidak lihat, tapi saya yakin roh saya ada. Karena Loh, kita berarti Anda yakin saja. Berarti hanya modal yakin. Berarti Anda hanya modal yakin. Bukan masalah yakin cuma kita itu tetap Lalu hidup. apa? Yang mati itu Anda bersaksi bahwa Anda punya roh, tetapi Anda tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda bersaksi kepada sesuatu yang Anda tidak lihat? Jangan kau samakan saya. Kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau bersaksi? Sejak kapan kau Kenapa kamu bersaksi bahwa kamu punya roh sedangkan kamu tidak pernah melihat roh? Loh, kita ini manusia punya roh semua. Buktikan. Apakah kamu bisa melihat? Yang mati itu tubuh kita. Apakah kamu bisa melihat roh? Ya sudah, saya ikuti kau, Yonda. Ikuti kau saja. Nanti ujung-ujungnya juga akan terjawab kok. Kenapa kamu mempersaksikan sesuatu yang kamu sendiri tidak lihat? Berarti kamu bohong. Oke, saya bohong. Sekarang saya tanyakan sama kamu. Bohong. Kenapa kau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sedangkan kau tidak pernah menyaksikan? Kau bohong kah atau benar? Saya tanya sama kau dulu. Saya bersaksi bahwa saya punya roh, mau seluruh manusia. Saja kau bilang kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau melihat Muhammad jadi utusan Allah? Lo kapiam menitimumu. Sekarang dengar. Saya bersaksi bahwa saya punya roh. Siapa yang bisa membantah kesaksian saya ini? Ada? Ada yang bisa membantah kesaksian saya ini? Lo kape itu timumu matu? Ada nggak yang bisa bersaksi? Nggak ada. Yang pernah kehilangan roh, nggak ada. Ada orang yang pernah kehilangan roh, dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Jangan diturunkan, jangan di-mute. Habis itu saya mengenal kamu turunkan saya. Saya nggak akan melawan. Saya ikuti kamu punya narasi. Sekarang saya menjawab tentang kesaksian saya kepada Nabi Muhammad. Saya bersyarat sama bikin saya sehingga saya bisa Islam hanya bisa dipeluk, hanya bisa dianut oleh manusia yang menggunakan akal sehatnya. Tidak bisa hanya dengan congor. Islamkan saya kalau kamu bisa. Nggak bisa. Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal sehat. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Bukti bahwa Anda itu tidak sehat. Akal sehatnya Islam itu di mana? Coba tunjukkan. Akal sehat Islam itu ketika dia mendudukkan pencipta langit dan bumi itu tidak setara dengan makhluk. Apalagi tidak setara dengan makhluk. Ya, sahabat SARS. Dengar saya dulu semua. Saya tanya sama kau dulu. Pencipta langit dan bumi itu apakah engkau sudah melihat dia sehingga kau percaya bahwa pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Tidak, buktinya mana? Buktinya dulu, tunjukkan buktinya. Alam semesta ini siapa yang ciptakan? Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Elohim yang buktikan, bukan Allah, tapi Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Iya, Elohim yang menciptakan, bukan Allah. Bagus. Bukan Allah, tapi Elohim. Kalau Anda mengatakan bukan Allah, coba Anda bedakan wujudnya antara Allah dengan Elohim. Silakan. Oke. Elohim membuktikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa bisa membuat membuat Yesus bisa tidak, Elohim bisa membuktikan itu. Jangan kau Elohim bukan Allah ya. Saya nggak percaya Allah. Saya tanya kau dulu, saya nggak percaya Allah, saya percaya Elohim. Saya tidak ragu itu. Saya yakin. Kamu tidak percaya Allah karena kamu nggak berakal. Sembahanmu makhluk terkutuk. Elohim itu, saya percaya Elohim. Elohim itu hakikat terkutuk atau tidak? Tidak. Allah yang kami sembah hakikat terkutuk atau tidak? Terkutuk. Di mana dalilnya? Loh, karena dia tidak ada kalian menyembah dia. Dalil, saya minta dalil. Sejak kapan Allah itu ada? Mana buktinya Allah itu bisa? Mana buktinya Allah pencipta? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Buktinya Nabi Musa bisa membelah laut. Buktinya Nabi Musa Elohimnya yang kutanya. Sungai menjadi darah. Markus. Yang saya tanya. Elohim itu sang pencipta, bukan yang Allah. saya tanya, bukti Elohimnya mana?
Bukti Elohim melalui Nabi Musa dan Yesus. Ya, Nah, saya tanya sama bukti kau, Elohimnya Elohim itu mana? Allah itu Bukti melalui Muhammad Elohimnya. kan? Sekarang saya tanya Markus, kau, bukti bukti Allah itu melalui Elohimnya Muhammad. mana? Silahkan tanyakan sama saya bukti Allah yang Muhammad Bukti itu apa? Elohimnya Apa mana? mukjizat yang dilakukan oleh Allah Saudara kepada Sincan, pemakan dedak, yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Kalau hanya berkata, Tuhan Elohim memakai Nabi Musa, itu bukan bukti. Yang saya minta ini wujud Sekarang saya Elohimnya tanya sama mana? kau semua, bangsa Israel itu nabinya siapa? Nabi Musa kan, Elohim sesamanya. Saya tidak tanya nabinya, Cak Ayu. Yang saya silakan. tanya, wujud Elohimnya mana? Itu yang saya tanya. Jangan di mute. Elohim itu tidak bisa dilihat. Ya, Lalu apa yang bisa kau buktikan tentang wujud Elohim, Cak Ayu? Lo kapiam menitimumu? Apa? Apa yang kau bisa buktikan? Hah? Apa? Jangan kamu mute saya. Saya mau bicara. Iya, apa yang bisa kau buktikan kalau Anda sudah mengatakan Elohim tidak bisa terlihat? Lalu apa yang bisa kau buktikan dari Elohim itu? Jawab. Ya, oke, saya buktikan. Elohim membuat Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa mengubah sungai menjadi darah. Itu kamu lihat Elohimnya. Yesus. Kamu lihat Yesus Elohimnya. Itu utusan Elohim. Ya, saya tanya kamu lihat Elohimnya. Tidak, Elohim tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat Elohim. Elohim tidak bisa dilihat. Manrasa anak darai. Yang saya tanya itu bukti Elohimnya itu mana? Kalau cuma mengatakan mengutus, Al-Quran juga mengatakan Allah yang mengutus Nabi Musa. Nabi Musa dengan Yesus. Elohim. Aduh, Cak Kangkung, pemakan dedak. Kupikir tadi kamu sanggup membuktikan kemudian wujud daripada Elohim, ternyata tidak bisa dilihat. Iya. Masuk lain generasi pakan dia bayar. Rusak otakmu, Dek. Dari rusak. Dari awal dia bilang gini, kenapa kau bersaksi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kau nggak lihat? Pas Elohim ditanya, dia juga nggak lihat. Gimana sih orang ini? Masuk lang yang gota kiru timunna. Lo jemu amma sising timunna. Belum ada. Penyembah makhluk terkutuk ini belum ada, kasihan mereka, masih belum ada yang bisa menjadi wakil mereka untuk melepaskan keadaan bahwa mereka penyembah makhluk yang digantung terkutuk. Saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada, tema ini bukan asal kita ngambil saja, enggak. Tema ini berlandaskan terhadap Al-Quran.
evil. Nah, jadi ya jahat lah kalau menginginkan Yesus itu Tuhan, Yesus itu dia yang aneh-aneh gitu. Dia manusia mulia. Lalu apa yang komplain dengan Islam? Dia manusia, dia utusan Tuhan, dia dimuliakan, kan gitu. Allahu Akbar, ya Allah. Gimana kita? Saya itu kalau di API Jabar, saya pengen wajah saya itu diperbesar. Tapi kalau sudah ada Bang Ben dan Bang Ardi begini, bagaimana kita bisa diperbesar? Sul adab kita. Besarkanlah pesan Pak Ardi itu Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya siapa? Teman-teman follow Pak Ardi. Maaf, Apol. Pak Ardi sama Bang Ben. Follow setiap dia naik koma itu diperhatikan. Saya siapa ini? Pak ilmunya dapat. Pola-pola. Antum Ustadz di sini antum. Saya di mana ya? Ustadz antum itu Ustadz di sini antum. Makanya Ben, digedein. minal aidin wal faidin, Ben. Wallahu minum. Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karim, Masya Taqabbalallahu Allah, karim. luar biasa. Masya Allah. Aku tadi dijambak sama hostnya, Kang Chan. Kok saya yang digedein? Hostnya ini gimana, host? Jadiin moderator, host saya, host. Iyalah. Siap sebentar. Kang- Kan belum Jadi ada Kang yang Chan, di jangan kan belum saya, ada yang jangan ditombak. Saya gitu ya. Jangan saya. Saya Din Kang aja Chan lah. aja. Naiklah. Kang Achan, kenapa Isa diserupakan? Bang Ben bisa bantu jawab nggak saya, Bang Ben? Bisa bantu saya nggak? Ada yang bertanya. Bang Aladin begini ya, kalau Anda mau bertanya naik aja nggak apa-apa, santai naik. Dan Anda berhak untuk bertanya. Dan kita berkewajiban, teman-teman Kristen kita, teman-teman Muslim, teman-teman Muslim kita berkewajiban kalau Anda berbuat baik, mereka harus lebih berbuat baik gitu. Bang Ben bisa bantu. Kenapa Isa diserupakan, Bang Ben? Ya saya nggak bisa jawab, Ya, saya memang minta kehendak bantuan. Allah gitu loh, untuk menyelamatkan nabinya. Nah itu jawabannya, untuk menyelamatkan Nabi Isa. Begitu Pak Aladin. Kadang yang pertanyaan kayak gini tuh gimana? Rasanya kok mau jawab itu males gitu loh. Kenapa ya? Yang Gini loh, disuruhkan Bang ya Isa, Aladin. tertipu dong. Bang Aladin, Dan- bagaimana kita bisa percaya tentang dongeng penyalipan, Bang Aladin? Sedangkan di gospel Anda, Bang Aladin, yang paling prinsip, 4 gospel kanonik mengatakan bahwasanya Yesus itu disalib di kayu salib. Di KPR 530, KPR 1039 itu mengatakan Yesus itu di situ tertulis Crema Santes Episulo, digantung di atas pohon. gantung. Bagaimana kita bisa percaya sama dongeng penyalipan? Di kitab kalian aja ada 2 versi. Gantung nggak Yang gimana mana? kan? Disalib di kayu salib atau digantung di atas pohon? Nggak ada yang bisa jawab ini Oten ini. Terus bagaimana kalian mau meyakinkan pada orang di luar Kristen bahwasanya dongeng penyalipan terhadap Yesus itu benar-benar terjadi? Nggak bisa. Saya menganalisa begini ya Bang Ben. Aladin ini mananya di bawah, dia itu ada unek-unek, dia menarik dengan apa yang disampaikan di atas, tapi dia tahu kalau naik ke atas dia belum berkemampuan gitu. Itu halusnya lah gitu. Tahu dia ajarannya itu salah gitu Bang Ben. Jadi dia typing aja di bawah. Gitu mungkin. Tapi biasanya berani loh Kang Chan itu. Si Alat ini berani naik biasanya. Nggak percaya saya, pengecut dia. Coba San jambak. Saya Naik yakin aja, nggak akan naik berani aja. naik. Udah saya coba naik. bisukan di Dia bawah. berani kok ini kok. Iya kan? Naik aja Ayo, Aladin. naik, Aladin. Yuk kita diskusi 2 arah. Ayo Aladin naik Santai aja, aja. kita diskusi jelek-jelek yuk. Silakan, Aladin. Naik yuk. Gimana coba? Diskusi baik-baik mereka nggak berani ya kan? Aduh ya Allah. Pak Ustadz, Bang Perga kemana? Iya, Akhi Verga kemana? Pulang kampung ke daerah Madiun tapi belum balik kayaknya, makanya belum bisa live. Siapa? Aku ya gak dibalas-balas ya.
Siapa yang mau Minal aidin wal faidin, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Ajak diskusi brutal katanya. Mas Verga itu loh yang nge-live-kan Sobat Bang Ardi. Itu Bang Ben. Oh, Itu kan orang bukan Madiun. saya itu. Iya. Orang Madiun aslinya. Oh, Sudah punya Lengkap. dua ini, sudah punya dua apa disebutnya ya? Dua Sudah natur. punya dua yang bukan. Yang pertama itu rumah sakit. Yang kedua lembaga pendidikan. Alhamdulillah. Ya, yang satu klinik, yang satu bimbingan belajar. Klinik. Ini belajar. Bibel Calistung. Aduh, kita ini kayak itu ya, keluarga apa zaman dulu filmnya tuh? ceramah. Tutup sana, gasin lagi. Oh, cemara. Semarang, Kayak Losmen ya, Basmen. kayak Losmennya Dewi Nur. Diusir dari diusir, pindah lagi. Sebentar. Netizen mau juga almond, saya kasih ya satu-satu ya. Bawa 1 kilo atau satu, nih banyak netizen ribuan. Kirim lewat email, Bun. Iya. Nanti kami cetak di sini. Kirim fotonya aja ya. Ada di Jakarta sih, tapi mahal. Kalau di sini kan murah, karena memang kebunnya ada di sini. Ini akun asli. Ya ini akun asli lah, ini Bang Zuma di sini. Yang di sebelah. Iya, betul. Di share-share teman-teman sampai ke jemaat, pastor, pendeta, biar kita berdiskusi di sini. Tadi sudah berapa yang ngaku ya bahwa menyembah makhluk yang terkutuk? Yang terakhir lucu Bang Andi, si Michan ini, Sinchan. Sinchan ya. Ya, Yang mau terakhir dia. paling menyakitkan dia akui tapi sakit gitu lah. Diakui tapi sakit. Hanya lari kepada Allah. Kenapa bersaksi katanya tentang Allah, tentang Nabi Muhammad? Iya kan ya? Sementara dia juga bersaksi bahwa Tuhan yang mengutus Nabi Musa itu adalah bernama Elohim. Wujudnya gimana? Nggak bisa terlihat katanya. Dasar dongo. Kok dongo pula? Sorry, istighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal dia menuntut yang kita sembah. Dompal lah. Iya betul dompal. Oh dompal, nah, saya belajar gitu. Iya. Dia menuntut Jangan dongo. Karena kalau Dia, dongo dia itu terlalu gini jujur. Pak Jawa, dia menuntut yang kita sembah harus kelihatan supaya percaya. Giliran ditanya balik, yang dia sembah juga dia nggak bisa lihat. Itu dia makanya. Ini namanya gila permanen. Gila permanen. Udah pasrah itu mah. Mau disangkal gimana, nggak disangkal gimana, maju kena mundur kena itu. Itu tema yang unik dan keren itu mah. Apa itu Kang? Ya itu tadi masalah yang terkutuk. Ya kan yang terkutuk di Islam itu iblis. Iya betul. Sementara yang mereka sembah ya Galatia 3 nomor 13.
Berarti sembahan mereka itu jauh di bawah sembahan yang benar. Setuju. Kan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkotok. Kalau mereka Terkotok. dia menyembah yang terkotok. Nah, balik-balik kan. Borokokok. Makanya gue ganti judul sama thumbnail itu. 7 orang kena jari. Enggak, kalau saya ganti gara-gara Banjuma. Herdi siapa namanya tadi? Yang pertama itu Heri Ready. ya, dan kawan-kawan mengakui bla 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 bla. Ready Halawa. Gimana karena datanya begitu? Kalau dia tolak, berarti dia akui pas si Paulus, tulisan si Paulus. Serba salah, buat si Malakama kan. Itu Mikana yang di bawah itu Muslim, dia pakai nama Mikana. Harusnya nggak boleh itu. Ngapain sih nyamar-nyamar? Jadi wajar mereka mencatut-catut nama Muslim juga, soalnya orang Muslim juga mencatut nama mereka. Jadi pada dasarnya ya teman-teman ya, pertama orang yang murtad itu intinya dia nggak pernah ngerti ajaran Islam, dia juga nggak ngerti Bible. Orang yang murtad itu artinya oon. Nah, ini ada mangsa satu. Lumayan Bang Hadi buat tambah sebel. Soalnya menye-menye ya. Suara saya menye-menye. Begitu dong. Onel, belum sadar Onel. Halo Onel. Halo. Ya. Halo. Selamat malam. Alam. Begitu. Nel, kamu. Onel. Onel. Oh, Onel. Bagaimana, Bang? Gimana, sehat Bang? Sehat. Bang, sehat nggak? Belum boros. Waduh, pendengarannya nggak lancar. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Tuhan siapa itu? Tuhan sehat. Tuhan Siapa saya. itu? Emang Bang ini punya Tuhan? Siapa Tuhanmu dulu? Ah, kau ditanya, Bang. Yang tergantung terkutuk. Bang Iya, masuk ke situ ini nanti. punya Tuhan kah? Tuhan siapa? Bang ini punya Tuhan siapa? Onel, Bang ini punya Tuhan siapa? Onel, Nel. Ya, Kapan Bang. terencana mau meninggalkan dunia, Bang? Ya, selamat malam, Bang Malam. Suma. Kapan terencana mau meninggal dunia, Bang? Meninggal dunia? Iya. Kapan Kalau rencananya? nggak ada halangan besok ya, Bang Onel ya, besok ya. Cuman Tuhan yang tahu, bukan Bang Suma yang tahu. Yang saya tidak tanya itu, yang saya tanya rencananya kapan? Kapan apa, Bang? Kapan apa dulu? Kapan rencananya meninggalkan dunia ini? Oh, meninggalkan dunia, pikir meninggal. Ya itu. Meninggalkan. Bedanya. Oh. Kapan rencananya meninggal dunia? Meninggal? Meninggal Iya. dunia? Bang, jawabnya gini, kalau nggak ada halangan besok, Bang semua. Coba kau jawab, Bang. Meninggal atau meninggalkan, Bang? Iya, sama aja itu. Tidak sama toh, Bang. Meninggalkan dunia, meninggal dunia. Beda toh. Kalau Anda meninggalkan dunia lebih parah lagi dengan meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, jasad Anda masih di dunia dikubur. Kalau meninggalkan dunia, Anda melayang. Tidak.
Tidak, tidak, Bang. Kalau meninggal otomatis itu mati. Kalau meninggal meninggalkan, mati. Meninggalkan itu beda, beda arti dengan meninggal. kalau meninggalkan gimana maksudnya itu? Intinya meninggal dan meninggalkan beda toh Bang. Coba. Kalau meninggalkan mati, kalau meninggalkan Tinggalkan apa yang kita perbuat, yang kita hidup di dunia ini. Lamiyaju. Itu kan Sudah beda. benar tadi itu. Pertanyaan Beda. saya dijawab aja, kapan rencananya meninggal dunia? Beda. Kapan? Udahlah, jawab aja. Tidak ada. Meninggal itu beda. Tuhan yang tahu. Meninggal beda toh Bang. Astagfirullahaladzim. Kapan Meninggal beda rencana sama meninggal? Kapan rencana saudara meninggal Tidak ada meninggal. dunia? Oh, saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Kamunya, Tuhan kapan yang rencananya? Kalau Tuhan itu pasti, kapan aja bisa mencabut nyawamu. Yang saya tanya, kapan kamu rencananya meninggal? Ya saya belum tahu Berarti Bang. selama ini kau nggak ada Saya masih hidup rencana? di dunia. Hah? Saya Pantasan aja kau tidak pernah menyembah Tuhan. tidak tahu. Betul tahu. Nah, itu beda sama Kalau umat meninggalkan. Islam itu, Kalau meninggalkan setiap saat rencananya itu sekarang abang kencang bilang kali mereka. Kenapa mereka beribadah? Karena mereka sudah merancang rencana untuk hidup lebih nikmat, lebih nyaman, lebih bahagia setelah di dunia ini. Kamu enggak? Kamu enggak? Kamu enggak ada rencana gitu? dalam arti apa Bang? Hah? Pantas aja kau menyembah makhluk terkutuk. Artinya bagaimana tuh? Artinya bagaimana? Ya artinya Indahnya. orang yang merencanakan hidup bahagia. Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Orang yang Ya, apa yang merencanakan menyebab- hidup bahagia di kehidupan berikutnya adalah orang yang abang menyibukkan seperti itu. dirinya dengan beribadah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada makhluk Abang terkutuk. Suma, saya potong sedikit. Ya paman, Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? ya Siapa? Anda yang digantung di salib itu mati terkutuk atau mati mulia? Siapa Yang di salib makhluk itu terkutuk, siapa? Kristus menebus Kristen dengan jalan kutuk atau dengan jalan mulia? Woi, Kau tahu dari mana? yang digantung itu nebus kalian di atas salib itu dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Onel, suaranya hilang Nel. Dialog yang ke nomor 7. Tahu dari apa? Oh, Nel. Onel, benerin dulu sinyalnya Nel. Makanya ganti itu Galatia 3:13 Kang, kan di situ penunjukannya. Oke. Udah Egel. Ini coba si Yai ini kali ya. Coba siapa tahu dia bisa menjawab. Galatia 3:13. Ayo ya, silakan. Aku naik ke atas pengen tanya Quran karena aku nggak tahu Quran, pengen tahu. Maka kalau boleh bertanya, Nggak boleh. kalau nggak boleh turunkan. Ya silakan turun. Ini judulnya itu loh. Iya makanya kalau nggak boleh turunkan, berarti kalian panik kan gitu. Paniklah kau karena kau menyembah Tuhan yang terkutuk.
Berarti cuma kamu nggak berani ngadapin gua. Berani Ayo dong, masa enggak? Ya udah, coba tunjukin An-Naba 33. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakawaiba atsraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, udah kamu sudah bacakan bahasa, kamu sudah bacakan bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Yang pengen saya tahu tafsir dari ayat itu, coba. Ya, baik. Jadi dari Al-Quran ini dijelaskan bahwasanya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang cantik, cantik jelita, manis, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang menjadi puncak kebahagiaan kita manusia di atas muka bumi ini akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna. Itulah kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Oke. Saya sudah mendengar tafsiranmu terhadap ayat itu. Sedikit memiliki persamaan dengan apa yang dikeluarkan oleh Depak. Nah, sekarang kita kaji apa yang dikeluarkan oleh Depak tentang kamu lagi yang ditanya, gantian. Kau lagi yang ditanya, kau udah bertanya. Karena saya mau pengen bahas apa yang ditafsir oleh Depak. Enggak bisa, kau lagi yang ditanya. Jadi Allah menyediakan kemudian kebahagiaan, kenikmatan biologis ya untuk menentramkan hati, yaitu bidadari di surga, wanita-wanita yang cantik jelita itu di Islam. Sedangkan di Kristen yang disiapkan itu adalah ular naga tua yang berperang dengan iblis, dengan iblis yang malaikatnya beserta dengan malaikat Mikail. Apakah Anda akui itu? Di surga Anda itu disediakan perang naga. Betul? Ya, aku bisa ngomong nih. Ya, silakan. Oke. Jadi tafsiranmu terhadap itu 75% betul dengan hampir sama dengan Depak. Nah, coba tampilkan 100% lah, 100%. Enggak, belum pas karena Depak nggak begitu nafsirinnya. Coba kamu tampilin apa yang ditafsir oleh Depak. Nggak perlu. Saya udah menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya udah, nggak perlu. Saya tidak perlu mengikuti semua yang Anda inginkan. Sekarang giliran Anda menjawab. Apakah betul di surganya Kristen ada disediakan ular naga yang siap berperang sengit dengan Mikail dan malaikat-malaikatnya? Jawab. Jawab. Saya di sini mau bahas apa kata Depak dan kata kamu mana yang betul. Jawab, gitu jawab dulu. Apakah betul di surga Kristen itu disediakan perang, di mana yang berperang itu adalah ular naga yang akan menghembuskan api dari mulutnya berperang melawan Mikail, dan itu berada tepat di surganya Kristen. Betul atau betul? Kalau dijawab kau tetap tawab, Juma, gak bakal terima. Kau tetap tawab. Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya kata gua lu mendingan tahu ke Arab, jangan di Komal ini. Betul atau betul? Sekarang tinggal saya sampaikan kepada orang di sini yang di YouTube juga. Wahyu 12 nomor 7 di surganya Kristen itu ada perang naga. Kalau Amerika Irak yang bertempur, ya masih ada tempat berlindung. Tapi kalau naga yang bertempur melawan malaikat, kira-kira manusia Kristen itu kemana sembunyinya? Bang Suma, Sabar dulu, saudara. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara yang ada di bawah dan juga yang ada di YouTube. Kira-kira Anda pilih surga yang mana? Yang ada bidadari, gadis-gadis cantik, atau jangan dilepas. Wow. Thank you. Kamu juga panas. Aduh.
Aduh, paha lagi. Bang Suma, saya mau tanya sedikit. Tunggu, belum. Saya lagi ini disiapkan sama ini sama aduh, gimana dong? Tehnya kena Bang paha Suma. ini. Enak Ya, kali itu pun. kan yang satu sudah karena turun, jadi saya mau karena tanya. disuguhkan sama bidadari, teh panas kena paha juga enak rasanya loh. Allahu Jadi, Akbar, Masya Allah. Bang Suma, saya mau Tunggu, tanya saya sedikit. ingin tanya kepada Anda semua yang ada di bawah dengan yang ada di YouTube. Kalau disuruh milih surga yang berisi bidadari cantik atau Anda milih surga yang di dalamnya ada perang naga dengan malaikat, pilih yang mana? Ayo, saya mau lihat deteksi orang yang waras ini sekarang. Kalau saya, ketik. Entar dulu Kalau Nen, saya- entar dulu Nen. Yang di YouTube diketik, yang di sini juga diketik. Oke, silakan. Owner jawab. ya oke, begini. Kalau Bang Suma ngomong kayak perang naga, itu pada saat kita belum ada. Nah, Mati mijang. sekarang begini. Sabar dulu. Kalau kita bicara surga nanti itu sudah beda dengan sama surganya Bang Suma. Saya mau tanya, itu betul? Saya mau tanya sedikit ya, Bang Suma, di agamanya Bang Suma itu apa betul surganya Bang Suma itu yang bilang memecah perawan? Apa itu betul di surga itu? Iya betul. Oh, keren Jadi- kali di surga kami. Oh, jadi di surga Bang Suma itu memecah terus. Apa? Jadi hubungan seksnya itu terus. Itu kan Oh bilang iya seks. dong, kita kan masih manusia, Cak Ayu. Kita nggak berubah menjadi cicak. Di surga. Iya betul. Di surga itu manusia tetap manusia. Kalau di surga Anda masih manusia atau bukan? Oh, jadi udah tidak ada. Oh, jadi pikirannya tetap manusia di surga. Iya. Jadi kalau di surga Anda bukan manusia lagi. Iya, sabar. Jadi Pemikirannya tetap jadi apa sabar. kalau di surga Anda itu jadi apa orang di sana? Oh, sebentar. Saya masih bertanya dulu. Jadi pemikirannya itu Kalau seperti di dunia. surganya Sabar, umat Bang Islam Suma. itu, saya jawab. Kalau di surga kami tetap ada laki, ada perempuan, ada jenis kelamin. Kami tetap manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan pemikiran itu tetap Nah. pemikiran seksnya ada. Kan manusia dong, kan manusia. Iya. Bagaimana Oh, jadi bisa pemikiran- merasakan? Bagaimana bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan di surga kalau tak ada perasaan? Coba. Kenikmatan apa tuh, Bang? Kenikmatan apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan kodrat manusia, itulah yang didapatkan kemudian berlipat kali ganda di jannah, di surga. Iya, kenikmatannya apa tuh? Kenikmatan salah apa? satunya adalah bersetubuh dengan lawan jenis. Oh, di surga. Jadi pemikirannya Yes. Yes. Jadi jadi begini, Bang. Nah, sekarang Kalau saya bilang balik pemikiran bertanya. manusia, sabar. Saya balik nanya. Cuma Ketika sebentar, Anda di sebentar. surga, sabar saudara. Pelan-pelan. Saya akan puaskan Anda dengan materi ini. Sebentar, Bang. Saya dulu bertanya kepada saudara biar sinkron materi kita. Di surga Anda, apakah Anda masih manusia atau Anda sudah berubah menjadi setan? Jawab. Kalau kita di surga itu udah hilang pemikiran manusianya yang pikiran Jadi seks tidak Anda ada. jadi apa di sana? Jadi apa Anda di sana? Kalau Anda Kita tidak manusia berpikir yang lagi, Anda gila. berpikirannya suci. Anda jadi gila. Jadi di sana Berpikirannya Anda lupa suci. ingatan. Saudara, Anda di Pikirannya surga Anda suci. lupa ingatan. Tidak berpikiran seks, tidak ada. Enggak, maksudnya Anda lupa ingatan. Tidak ada mau bilang lupa ingatan, terserah. tapi Lalu intinya tidak ada berpikiran lalu kalau yang tidak seks. lupa ingatan, jadi kalau Sekarang Anda begini, tidak Bang. lupa Sekarang gini, kalau abang bilang pemikiran seks ada, berarti otomatis ada pembuahan nanti di surga. Kalau Anda mengatakan Anda tidak lupa ingatan di surga, berarti Anda masih mengingat tentang seks Anda di belakang kandang sapi. Betul? Jadi kalau abang bilang begitu berarti Jawab. Iya, jawab nih. Jadi Jawab dulu. berarti Ketika Anda di surga Ada pemikiran. tidak lupa ingatan, berarti Anda masih ingat ketika Anda mencabuli orang di dunia. Masih ingat nggak? tidak ingat. Tidak ingat. Berarti Anda lupa ingatan. Di surga terserah, karena manusia pemikiran lupa kita beda. ingatan. Itu surga atau bukan? Di surga itu sudah beda.
Iya, Sudah beda Anda sama lupa di ingatan atau Betul. tidak nih? Karena surga beda dengan di bumi, Bang. Anda Surga lupa beda. ingatan apa tidak di surga nanti? Ya, kita tidak ingat karena beda. Perbedaannya beda Berarti bumi dan ketika surga. Anda tidak mengingat lagi apa yang Anda lakukan di dunia dan apa yang Anda butuhkan, sekarang apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab. Beda, Bang. Di surga nanti apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab dulu. Kita sama. Sama-sama dengan monyet. Ya, kita bergaul sama. Ya udah, terima kasih. Pantas aja kemudian Anda jadi gila di sana, ternyata Anda jadi monyet. Di Sekarang saya dunia mau tanya, Anda Bang. manusia, begitu masuk surga jadi monyet. Itu surga apa neraka sih? Hoi. Salah, itu salah pemikiran. Loh, kok Anda sendiri yang menjawab kok jadi salah? Malu. Mau cabut Jangan lagi di-mute. kalimatnya. Jangan di-mute Oke. dulu. Jadi bagaimana? Anda hidup di surga itu seperti monyet, gitu? Jadi begini, Bang. Saya mau Jadi tanya begini. dulu dia, Bang. Pelan-pelan. Saya Jadi, sudah Bang, menjawab soal di Islam itu, dengar. Di Islam itu Iya, diterangkan, iya. dengar. Terus kita mau tanya Di lagi, Bang. Di Islam itu, saya menjawab tentang Islam nih. Di Ya, Islam saya itu, ya Anda diam. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu di Al-Quran. Di surga umat Islam berkumpul bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, dari istri, dari suami mereka, dari anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu-pintu. Ini di Islam. Surganya Islam, surganya Islam masih berkumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan keluarga, mereka bercengkrama, mereka bersenda gurau, mereka bahagia sebahagianya. Itu di surga. Kami dengan istri kami bahagia di surga, dengan anak-anak kami bahagia di surga, dengan saudara-saudara kami bahagia di surga. Pertanyaannya saya, ketika Anda masuk ke surga, sudah lupa ingatan, tidak lagi ketemu keluarga, tidak lagi ketemu istri, tidak ketemu orang tua, tidak ketemu anak, tidak ketemu cucu, apakah Anda bisa bahagia? Jawab. Ya, jadi begini. Sudah. Saya mau tanya. Jadi di surganya Islam itu bertemu terus begini. Sabar, Bang. Jadi begini. Bertemu itu apakah ada pemikiran memecah perawannya? Wa kawaiba atsaraba. Kalau memang dan gadis-gadis remaja yang sebaya, itu Al-Quran. Yang montok ya. Wa Yang montok. ka'san Jadi begini, Bang. dihaqa, dan gelas-gelas Ada. yang penuh dengan minuman. Itu Al-Quran. La yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba. Dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan-perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Allah Tuhanmu. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengannya. Lalu Allah mengatakan apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba.
pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diizinkan kepadanya oleh Allah yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan hal-hal yang benar. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhaza ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, akan azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja, enggak usah aku menjadi manusia. Itu kata Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kami umat Islam ketika masuk ke dalam surga, kehidupan kami Masya Allah, hidup seibarat di dunia, hanya kualitas kebahagiaan dan kenikmatannya itu tidak bisa kemudian digambarkan dengan kehidupan di dunia. Kenapa? Karena pada kehidupan akhirat, segala macam kebahagiaan fasilitas yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman, itu kami bisa rasakan di sana. Termasuk wa kawaiba atraba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Coba Bang. Sedangkan di surgamu bagaimana? Bolehkah aku tahu sedikit tentang surgamu, kawan? Mana tahu nanti. aku tertarik, bisa ngintip? Silakan. Silakan Anda jelaskan surga Anda. Oke, baik. Nanti saya akan menjelaskan juga, tapi saya bertanya sedikit. Dijelaskan dulu, dijawab bertanya dulu. terus Jangan aja dijelaskan ente dulu, ini. saya mau Kayaknya otak bertanya. Anda ini los. Saya mau bertanya mengenai Dijawab dulu, dijelaskan dulu Saya apa sudah atau saya menjelaskan turunin? panjang lebar, membaca dalil. Saya sudah mengakui di surga kami ada bidadari cuan-cuik. Bara Sumber. Di surga kami ada persetubuhan, suami istri ada. Nah, saya ingin tahu di surgamu itu apa? Di surgamu itu apa? Selain ular naga tadi, apalagi yang ada di surgamu? Pesundal, ada pesundal Gurunda. Oh iya, iya. Ada pesundal. Makanya ya nanti ada pesundal. Oke, baik. Saya mau tanya dulu surganya Islam. Saya mau tanya surganya Islam boleh? Di surganya Kristen ada pesundal. Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh. Onel, saya tanya ke Onel. Bang Hendi. Apa fungsi Onel? Dengar dulu ya sebentar. Onel. Lanjut Bang Handi dulu, Bang Handi. Saya lanjutkan dulu makan sebentar. Ntar dulu 1 Silakan, menit Onel. doang. Onel, apa fungsi wanita pesundal di surga buat kamu? Fungsinya apa? Silakan. Kameramen. Sabar dulu, saya bertanya dulu. Saya mau tanya dulu. Nanya dulu sih lu. Saya bertanya dulu Bang Hendi mengenai surganya Islam. Saya bertanya sedikit Apalagi? dulu mengenai surganya Iya, Islam. silakan. Jelaskan dulu. Apalagi? Yes. Ya, begini Bang. Oke Yes. Bang Suma begini, tolong jelaskan sedikit Yes. ya Apa? mengenai memecah perawan, mengenai memecah perawan di surga. Oh Apakah- my God. Ya, apakah itu betul? Yes. Iya. Oke. Kenapa? Cemburu kali kau. Terus kalau ya, oke baik. Oke, kalau memecah Mau cemburu ya, perawan karena di ikut surga. dapat Kalau di pesundal neraka, ya? kalau di Pesundal surgamu lu, itu Bang. memecah kepala oten. Kalau di surga Sebentar kami, dulu, sebentar dulu. kalau di surga kami memecah perawan, kalau di surgamu itu memecahkan otak, memecahkan kepala. Sekarang begini Bang, Iya. kalau memecah perawan otomatis itu hubungan seksual, ya kan? Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Nah, Oh, surgaku gitu loh. kalau Terus sekarang kalau hubungan seksual otomatis pasti ada pembuahan. tak ada lagi pembuahan di sana. Tak ada lagi. Kenapa tidak pembuahan? Sekarang saya
intinya dari seksual itu bagaimana? Coba jelaskan. Ya, itu kan di surga, saudara. Terus? Saudara, Nah, di makanya saya surga, mau bertanya, Bang. di surga itu tidak ada lagi sperma berbentuk air, enggak. Sperma di sana itu berbentuk gas. Keringat kita itu berbentuk gas, harum. Tidak seperti di jadi dunia. spermanya berbentuk. Yes, tidak seperti lagi di dunia. Namanya juga kita ini sudah menjadi makhluk mulia kita. Segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang kotor pada diri kita itu sudah ada. Tak ada lagi bau ketek seperti bau ketek Anda, nggak ada. Nggak ada lagi bau-bau yang tidak mengenakan di surga itu. Semuanya indah sekali. Wow, keren. Jadi masukkan kami ke dalam jannah ya Rob. Jadi ada Kenapa? Iri sama surga kami, iri. Tidak, maksudnya kan saya bertanya, jadi saya bertanya, Bang. Di surga kami segala kenikmatan itu ada, segala kebahagiaan yang ada yang dalam pikiranmu itu jauh daripada itu ada di surga kami. Intinya saudara, surga itu tempat kebahagiaan. Titik. Itu surga kami. Surga Islam itu tempat kebahagiaan. Dari sana tidak ada duka, tidak ada kemudian cemburu, iri, dengki, sakit hati, hasad, husud, itu tak ada lagi di sana. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu titik. Surganya Islam itu isinya kebahagiaan. Nah, kalau di surgamu tadi ada ular naga, ada pesundal, ada kebahagiaan nggak di surgamu? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Mana apa ayat apa tuh? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Oke, bagian di surga tuh banyak sekali kebahagiaan kita di surga. Contoh. Surga Kristen itu bahagia. Contoh. Yang abang bilang perang naga itu beda, tidak Ya, ada. enggak. Sekarang contoh kebahagiaan di surga Anda itu apa? Kita hidup memuji Tuhan mantap di ya. surga. Tidak ada pikiran memecah belah perawan, tidak ada. Jadi kamu bukan manusia lagi di sana? Ya beda toh. Kita bukan manusia yang seperti di bumi yang berpikiran Berarti Anda menjadi manusia tidak normal di sana? Jadi di sana Anda menjadi manusia tidak normal. Anda menjadi laki-laki tidak normal di sana. Jangan di-mute. Jadi di sana Anda itu menjadi orang impoten. Si ucok tidak berkembang dia, seperti kain sutra saja, seperti kain tisu, gitu. Melambai-lambai si ucok, tak ada kekuatan, uratnya kempes, gitu. Jadi Anda di sana itu impoten. Woi, manusia tak bersyukur. Di sana Anda impoten atau Anda di sana tidak berkelamin? Dengar Bang Sub. Silakan. Bicara tinggal di mute terus nih. Apa host ini? Ya, jawab. Saya tidak melawan, saya bicara baik. Iya, Jadi silakan. jangan di mute lah. Iya, Biasa silakan aja. jawab, Bang. Silakan dijawab, Bang. Di surga Anda itu impoten atau di sana di surga Anda itu kelamin Anda si uco ini dihilangkan? Tinggal bijinya gitu. Di surga kita tidak ada berpikiran yang hawa nafsu. Bukan masalah berpikir. Bukan masalah berpikir. Saya tidak tanya Anda berpikir atau tidak. Yang saya tanya, kelamin Anda itu dihilangkan atau dia hanya seperti kain tisu, tidak ada daya dan upaya? Kita tidak tahu. Mate mija. Kalau kita sekarang saya tanya kepada saudara, saudara One, Anda sudah punya istri? Itu di bumi ya. Kalau bicara itu Anda di bumi, sudah punya Bang. istri. Sekarang ini kutanya, Anda sudah punya istri? Ya, jelas. Bahagia Terus, enggak Anda punya istri? di bumi ya kita bahagia, tapi di surga beda. Oke, baik. Jangan ke surga dulu. Di surga beda. Jangan di surga dulu. Tidak bisa. Di surga beda. Kalau Anda punya istri, tetapi kelamin Anda tidak bisa kemudian tegang, Anda bahagia nggak? Abang, itu pemikiran manusia itu, Abang. Ya, yang di surga nanti kan manusia, kan ente yang ke surga, Lul. Yang ke surga kan ente. Jangan mute.
Sekarang saya tanya, kalau kemudian Anda punya istri, tapi lubangnya itu tertutup otomatis, tidak bisa lagi Anda bertamu di sana, Anda bahagia nggak? Kasihan abang. Abang jangan bicara seperti itu jorok. Loh, ini jorok berbicara itu. mengenai kebahagiaan, Tuyul. Bahagia ndak Anda ketika Kebahagiaan di lubang mana? keramat yang Anda cintai itu tiba-tiba dihilangkan? Ayo. Bukan. Ya, kebahagiaan di mana? Lubang keramat kebahagiaan di mana nih? Sekarang Di surga Anda atau di bisa dunia? bahagia tidak? Anda bisa bahagia dunia. enggak kalau tiba-tiba Di saja dunia lubang atau di istri surga? Anda itu tertutup secara otomatis? Bahagia enggak Anda? Woi. Lul, Di dunia atau di surga? di dunia ini, Tuyul. Kalau di dunia ya otomatis kita tetap bahagia. Hah? Anda bahagia kalau dokter istrimu habis melahirkan dijahit semua lubangnya? Bahagia ente? Karena masih ada Tidak. laki-laki yang bisa Anda pakai. Lul. Tidak. Terus kalau dijahit semuanya itu, dijahit semua, kamu bisa bahagia? Tidak. Nah, tidak. Ini masih di dunia. Oh, di Kalau surga? di surga, sabar. Di surga Anda tidak kena encok. Di surga Anda tidak kena sakit pinggang, pegalino, lelah, letih, lesu. Anda perkasa di surga, tapi si Ucok hanya berbentuk kertas. Lu bahagianya mau macam mana? Lu katanya menitimu? Jadi di surga, tapi di surga berarti ada. Loh, yang masuk di surga ini yang diberi imbalan oleh Tuhan ini manusia atau setan sih? Ada pemikiran, jadi di surga ada pemikiran Alamak. untuk memecah belah perawan ya. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, surga itu tempat bahagia atau bukan? Bahagia yang seperti apa? Bahagia. Salah satu kebahagiaan yang ada di atas muka bumi ini adalah bergaul dengan bini kita. Memecah Jangan perawan. munafik. Yes, kalau bisa setiap malam istri saya perawan terus. Lu mau nggak? Kalau memecah perawan, Kau bilang otomatis- enggak mau, kulempar kau sendal. Mau enggak Sekarang kau kalau- merasakan istrimu tiap malam perawan? Mau enggak? Abang Sakit kau ini memang. memecah perawan. Sakit memang kau. Sakit memang. Ada pembuahan di situ. Ada pembuahan di surga. pembuahan pula, Tuyul. Janganlah kamu udahlah. Gak ada pembuahan lagi di surga. Nah ya teman-teman, ternyata di surganya Kristen itu Kantong. nggak ada lagi ingatan, nggak ada lagi ingatan tentang dunia. Jadi kita menjadi apa di sana? Hah? Woi, bisa ndak bahagia ente pada kalau misalnya kelamin ente itu ditiadakan, tapi ente masih tetap manusia? Woi. Ya udah aku ininya di sana dah. Jadi monyet dia aku tadi. Oh, dia monyet. Iya. Lanjut Bang Andi. Ini misalnya sudah kayak besarnya telunjuk ini udah bengkak dia. Berarti yang Direndam minyak tanah ya. imbalan itu kan jasad ya, Bunda ya, kembali jasad. Oh iya dong, kan yang mengabdi di atas muka bumi ini jasad dan roh. Dan Nah, mereka kita akan mendapatkan pembalasan dari apa yang telah kita lakukan. Masalah Masa itu ya lanjut konsep Bunda. dalam Saya Islam ya. makan dulu silakan. Masya Allah itu konsep dalam Islam ya, Masya Allah. Tapi kalau Kristen tuh mereka hidup secara roh Gurunda. Itu antara lain datanya. Tapi kata Yesus di Matius akan disiapkan 100 kali lipat. Nah itu gimana kalau itunya sudah jadi kapas? Gak bisa lagi keras. Sementara istri 100. Ten. Disiapkan 100 kali lipat tuh di surganya Oten. Tapi keimanan mereka, katanya mereka hidup seperti roh. Darah dan daging tidak mendapat tempat di surga, kata mereka. Hidup seperti roh, tinggal memuja-muja tiap hari kan. Haleluya, haleluya. Itu kekal abadi memuja-muja loh. Apa enggak doer tuh bibirmu, Ten? Apa itu namanya kenikmatan? Cuma memuja-muja. Haleluya. Hidup Tuhan, haleluya. Doer bibirmu. Kekal abadi tuh. Di surga itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Abadi. Coba bayangkan ada bibir tak ada kelamin. Aduh. Bagaimana itu? Mana
Gimana ya? Memuji itu kan pakai bibir tuh, pakai lidah. Ya, Hale, betul. hale, 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 hale. Jadi mereka ini hanya berupa bibir di sana di surga. Hanya berupa bibir. Tidak ada yang lain, tidak ada jasad yang lain gitu. Hanya bibir saja. Hale, 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 hale. Senjatanya Apa bedanya dengan ubur-ubur? senjatanya banyak disimpan di bumi. Mati ya. Bagaimana mungkin Itu kalau kayak cuma si Onel tadi, dia di surga itu nggak lengkap fisiknya. Enggak. Serba susah memang jadi orang kayak dia itu. Menyerangnya dia pinter. memusingkan Deng? Kenapa dia memusingkan gadis perawan ya? Sementara di surganya pesundal yang sudah lubangnya itu sudah lebar kayak panci toh. Itu benar. Bagus loh, bidadari. Perawan, cantik. Kalau pesundal, aduh. Sudah keluar masuk rudal itu, Ten. Kau dapat tuh. Ten ini memang bego. Masuk akal. Insya Allah. Jadi kalau yang mendapat ganjaran di surga, terus apa guna mereka ya beramal selama di muka bumi ini? Kalau ternyata surganya hanya memuja-muja tiap hari. Enggak ada bersatu dengan keluarganya, hidup secara roh. Hidup secara roh kayak hantu kan, gaya gentayangan. Mana kalau hantu ya bersuara ya? Hihihihi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lasiman, selamat malam. Keren lah surganya Islam tuh. Di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Kau udah dijelaskan tadi itu Annaba sebaya. Jadi umur di sana itu nggak ada yang tua, usia produktif semua. Yang namanya tempat menikmati segala jerih upaya di muka bumi. Makanya di bumi ini, Handi, ya, bahagia ndak kita melihat kedua orang tua kita itu muda. iya bang. Iya. Kumpul bersama orang-orang kita cintai, Masya Allah. Muda sebaya dengan kita. Bahagia ndak kita melihat ibu Betul. kita. Bahagia. Iya. Kita menghayal bagaimana ibu kita pada saat muda ya, bagaimana bapak kita pada saat muda ya. Nah di surga kita melihat ayah ibu kita itu sebaya dengan kita, Masya Allah, Subhanallah. Sedangkan mereka melihat ibu mereka cuma bibirnya aja, hale, 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 hale. Tapi ada perkawinan, tapi perkawinan mereka semua jadi Jangan kesana dulu, pengantin Bunda. Yesus. Bunda jangan ke perkawinan dulu. Tapi menurut mereka itu tidak ada lagi keluarga di sana. Mereka 50-50, gentayangan. Iya, seperti roh. Orang di muka bumi ini, kita itu umat Islam memang tempatnya ujian. Ya, makanya dalam diskusi ini saudara-saudaraku atau antum-antum semua ya perbaiki dirilah agar bisa lulus masuk surga. Jangan sampai sebelahnya surga neraka. Nah, bagaimana cara supaya bisa menikmati apa yang diterangin tadi Bang Juma? Ya, ikuti seluruh perintah, jauhi seluruh larangan. Ya, umat Islam itu ibarat memang udah dijelaskan bahwa di muka bumi ini tempat kita itu diuji. Ibarat kita umat Islam itu dunia ini adalah penjara buat kita. Karena kita ke kiri itu nggak boleh, harus garis lurus begitu. Kalau di sebelah enggak, dunia ini surga buat mereka. Belakangan persoalan. Akhiratnya neraka. Akhiratnya neraka ya. Ya, belakang persoalan menurut mereka gitu. Kayak tadi si Onel itu ditanya surgamu seperti apa, bingung menjelaskannya. Nya dia bilang seperti monyet. Itu jawaban Tapi, sudah. Deng, kenapa mereka tuh alergi dengan adanya hubungan di sana ya? Kenapa mereka alergi? Kenapa mereka kayak nggak mau nerima, kayak nggak ini, kayak menjas gitu loh kalau ada hubungan di sana, hubungan suami istri kan? Lah kita kan berkumpul dengan orang-orang kita cintai, suami dengan istrinya kan?
Terus kenapa mereka tuh sering mengangkat itu? Heran aku, apa mereka nggak melakukan hubungan di dunia? Kedua, serangannya selalu mengatakan pesta-pesta seperti itu. Emang kerjaan manusia itu doang. Kan butuh menikmati sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon yang rindang buah-buahan. Tidak ada WC di sana. Tidak ada WC, tidak ada tempat kotor di surga itu. Emang lu pikir di sana ada seperti Siluga, ada mobil tangki, petugas septic tank? Nggak ada seperti itu. Beda di antara dunia ini sama yang di sana, di surga gitu loh. Itu pertama, kalau mereka enggak. Tuh loh Bunda. Jadi tidak ada yang tua di sana. Karena bahkan menjelaskan gadis-gadis yang sebaya, kawaiba, kan begitu. Ya kalau gadis-gadis yang sebaya, masa kita jadi kakek-kakek? Gitu loh. Jadi keterangannya di Al-Quran itu, gambaran surga itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, sulit dilukiskan dengan perumpamaan. Saking sangat indah ya. Itu gambaran di surga di Al-Quran. Keindahannya itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu harus kita tangkap bahwa wow, berarti keindahan yang tiada tara kan. Itu aja. Udah kita pun nggak berpikiran masalah seks segala macam, nggak. Ngapain itu yang kita pikirkan? Kita di dunia ini kita ya hanya kita beramal aja. Selamat malam Bunda. Malam kau Oten, apa Bang? Bang Hunter, silahkan. Bang Hunter, kemute itu. Ini kalau kita lagi ngomong, Bang Dharma ngomong disuruh diam. Apa kita diam semua coba? Bang Dharma diam. Kita diam, semua diam. Kita pengen lihat di bawah itu kalau kita diam semua. Jangan ada yang ngomong. Enggak, kali Abang Diam tadi dulu, bicara dulu. tentang surga. Dulu diam dulu. Saya turun kau ke bawah dulu. Kita diam semua. Terungkat. Yang bilang diam Bunda diam dulu. sepertinya Oten yang bilang diam ya. Kalian Oten ya? Bukan. Bunda Rama diam dulu. Kita juga diam supaya netizen juga terpuaskan di bawah gitu Bunda. Hening cipta dimulai. Dari yakin Copyright Bunda. YouTube nyanyi jangan. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Gimana teman-teman? Loh, kok bisu? Halo. Halo, Zulkifli Hasan. Kenapa nih kok mute-mute semua nih? Kok diam? Selesai. Penciptanya udah apa cuma? Udah. Ada. Selesai. Naik lagi si Nolek. Bang Zuma. Ya, Paman. Jadi saya bertanya, sekarang begini. Kalau ini seputar ya tadi. Jadi begini, kalau seandainya memecah perawan,
itu memecah perawan itu istrinya atau yang mana? Bidadari, istri juga, permaisuri juga. Yes. Oke. Terus kalau seandainya yang di bumi ini yang dia pernah punya istri 1, 2 dan 3, apakah dia memecah 1, 2 dan 3 di surga? Ya, bisa jadi. Kenapa emang? Bisa jadi. Sakit hatimu, Bang. Sakit Bang hatimu Suma- atau Bang cemburu? Suma bilang bisa jadi. Kenapa bilang bisa jadi? Ya, namanya di surga, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah itu Sabar. pasti. Itu bukan abu-abu. Oke, Bang. Saya kasih kamu dalil ya, supaya kamu itu bisa paham lebih jauh ya. Di dalam Al-Quran itu, ketika berbicara mengenai surga, itu sesuatu yang belum bisa kemudian kita gambarkan seperti apa keadaannya yang sesungguhnya. Itu hanya cerminan saja. Cerminan bagaimana manusia itu bisa paham tentang kebahagiaan setelah kematian. Tetapi kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus 2 nomor 9, ini kita berbicara mengenai surga. Skala prioritas dulu. Bicara Skala Korintus, prioritas, Bang. jangan takut. Saya bijak dalam hal ini, jangan takut. Kan saya tanya mengenai surganya Abang. Dengarkan saudara. Bukan mengenai surga di kita dulu. Dengar. Jangan takut. 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan oleh mereka yang mengasihi Dia. Ini yang disediakan di surga ini berdasarkan surat Paulus. Kalau di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka, yaitu kenikmatan yang menyenangkan mereka di surga. Itu Al-Quran menarasikan. Dan juga Paulus menarasikan hal yang sama. Tak ada yang tahu tentang surga itu kayak mana. Apa yang Tuhan gambarkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagai daya tarik kepada manusia yang cenderung kepada hal yang Tuhan gambarkan terhadap manusia. Hanya manusia laki-laki impoten dan yang munafik yang tidak ingin dibahagiakan dengan seorang wanita. Itu. Dan itulah Anda. Kalau kami umat Islam, kebahagiaan puncak selain dari menatap Allah, melihat wajah Allah, itu adalah bersama bergaul dengan istri-istri kami. Itu kebahagiaan yang paling indah. Kalau Anda nanti ternyata istri Anda tak ada artinya sama sekali, lalu buat apa kalian itu berkeluarga, menjalin bahagia, berumah tangga, untuk apa? Kalau di Islam enggak. Rumah tangga itu di dunia sampai di akhirat. Itu di Islam. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Waktu dan tempat disilakan Mi. Lanjut Mi. Silakan Bunda Rahma atau Bang Handi. Lanjut. Ya, Oten yang waras, cerdas, dan sopan aja yang naik Kalau ya. ini Gurunda bagaimana nih? Di surgamu ini perkawinan anak domba ini. Mempelai Kristus. Ya, jadi Tuhanmu itu jadi mempelai. Jadi kau yang laki-laki tuh gimana? Kan lubangmu bagaimana itu? Kalau yes, ke Tuhanmu pun laki-laki, kalian laki-laki. Sementara di sana ada perkawinan. Di surgamu nih, mengapa mentus bol? Mempelai Kristus nih. Jadi Yesus jadi Onelnya mempelai. jangan diturunkan, ntar dulu Bunda. Onelnya sekali-kali Onel kalau Banjuma kau kan bertanya. Nah kalau kau bertanya, dengarkan dulu jawabannya. Habis ini baru kau ngomong lagi gitu. Kau bertanya, Banjuma menjelaskan, tapi kau ngoce juga gitu loh. Itu yang nggak bagus. Dan sekali-kali juga kau menjawab pertanyaan. Semua jawabanmu itu udah dijawab, dengerin dulu. Sekarang kau lagi yang jawab. Coba gambarkan
keadaan surgamu. Kita mau dengerin, silakan. Ya, bentar, Onel. Kita debat satu H aja ya. Kita debat satu A, Bang Juma sama Onel. Buka tema aja. Syaratnya, kalau Kang, ini dulu, ditanya Kang. harus ngejawab ya. Syaratnya. Kalau enggak, mending Anda turun aja secara terhormat daripada diturunkan. Enggak, dia mau dengerin dulu. Kita dengerin, gambarkan keadaan surgamu, Anil, silakan. Silakan, gambarkan tentang surga lo. Oke, jangan di mute. Minta maaf Jangan di-mute, sebelumnya. biarin, Saya jangan cuma di-mute. bertanya tadi Udah jawab, jelasin dulu tentang surga lo. mengenai Jelasin. Onel. Bisa nggak kau dengarkan bahasa Indonesia? Onel, kok saya ini bahasa Indonesia loh. Sekali-kali kau jelaskan di sini keadaan surgamu, biar orang tertarik juga masuk surgamu gitu. Ya, silakan. Oh iya. Kalau menurut saya, pribadi saya, surga di kita itu tidak mengenal hal yang sedemikian. Yang berpikir seperti pikiran duniawi itu tidak ada. Kalau di saya, menurut di surga saya tidak berpikir seperti itu. Kita itu hidup cuman memuji dan melayani Kristus atau Allah Oke, sendiri cukup. di surga. Menurut kamu, Onel, kamu di surga laki-laki menjadi laki-laki nanti di sana atau menjadi perempuan? Silakan. Kalau pribadi saya seperti laki-laki. Laki-laki. Apa fungsi alat kelaminmu nanti di surga? Silakan. Ya. Posisi alat kelamin itu kalau menurut saya tidak ada pemikiran untuk seperti itu lagi. Untuk masalah Saya nanya, dengerin bahasa Indonesianya, Onel. Kau sekali-kali lagi, Bang. kooperatif sama saya ya. Apa fungsi ucokmu nanti di sana? Fungsinya apa? tidak Nggak ada berfungsi fungsinya lagi. hal-hal seperti itu, tidak ada Pantatnya pemikiran yang kita manusia berfungsi tidak ya? ada seperti itu. Bang, tinggal pantatmu yang berfungsi. Janganlah Bunda, ntar dulu saya belum nanya. Ya, astagfirullah. Saya ulang ya, jangan diganggu Bunda, dia mau menjawab. Apa fungsi ucokmu di sana? Apakah kencing doang atau dipakai 1 lawan 5? Silakan. Oh tidak, kalau saya tidak ada berfungsi dalam arti kita tidak berpikir hal sedemikian. Oke, cukup. Udah dijawab. Ucokmu tidak berfungsi. Kamu udah dijawab ya? Oke, sekarang. Iya, Oke. seperti itu, Bang. Oke. Sekarang apa fungsi wanita pesundal yang ada di surga? Tidak ada fungsi pesundal, tidak ada seperti pesundal tidak ada. Ada. Matius 21 nomor 31. Saya bacakan ya. Iya, oke, Saya bacakan dulu. bisa. Saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan? Oke, baik. Baik. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Yesus yang ngomong nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Sekarang ini pertanyaannya, perempuan sundal sudah ada di sana menunggumu. Itu buat apa? Silakan. Nah, itu yang pertanyaan itu abang ini pertanyaan itu salah, bukan seperti itu. Sekarang kalau begitu saya robah, apakah ada perempuan sundal di surga sekarang? Tidak ada. Ini tertulis. Tampilkan Bunda Rama. Kedain Bunda Rama suruh baca. Diam dulu di tempat. Tertulis itu bukan seperti Diam itu dulu di maknanya. tempat. Diam dulu di tempat. Saya kedain Bunda Rama buka Bunda itu. Matius 21:31. Biar Onel yang baca sendiri. Iya, kata pesundal bukan berarti pesundal di Diam surga. dulu. Kamu punya Bible nggak? Baca dulu. Baca dulu. Sudah, Bang ini baca aja. Ya, saya baca ya. Berarti kamu nggak punya Bible. Jawab Yesus. Kata Yesus kepada ini nih. Bacain Bunda. Mic-nya Bunda Rama. Pada dia, jawab nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa gunanya itu perempuan sundal di surgamu? Untuk kau tusuk-tusuk. Lanjut. Tanya Bunda dia biar dia jawab. Silakan jawab.
Salah, itu tidak ada maknanya, itu bukan seperti perempuan-perempuan pesundal yang ada di bumi, tapi hatinya bersih, mereka lebih Dengerin masuk dulu, ke Onel. Allah. Perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Pertanyaan. Dengerin dulu pertanyaannya baru. Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Kamu. B. Perempuan sundal. Jawab. Kalau saya bersama perempuan sundal, berarti otomatis Saya ulang pertanyaannya, Onel, bahasa Indonesia ya. Ya. Dengerin pertanyaannya berdasarkan data. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Kalau saya pengampunan dosa, siapa yang hati bersih? Jawab dulu pertanyaannya, Onel. Itu jawabannya, Bang Hendi. Ini dengerin Itu, dulu Bang. pertanyaannya. Dengerin berdasarkan data yang ada. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Ayatnya salah, Bang. Bukan begitu Ini pertanyaannya. salah. Pertanyaannya bukan begitu. Oh, datanya salah. Jadi data ini salah. Pertanyaannya bukan begitu. Berarti Yesus bohong. Pertanyaannya bukan begitu, Bang. Kalau begitu kau yang bertanya, terus kau yang jawab. Silakan. Nih, gini. Kalau ayat seperti itu di dalam arti itu seperti mengampuni dosa. Siapa di dalam hati dia dengan hati yang bersih, macam contoh yang bilang apa, perempuan pesundal atau pemungut-pemungut cukai, dalam arti yang mereka orang kaya, mereka lebih berpikir. Onel, coba kau baca dulu data yang ada. Onel, kau Iya, baca itu dulu. saya baca itu kan. Nggak, coba kau baca dulu. Saya minta kamu nggak usah menjawab, Onel. Permintaan saya sekali ini kau ikuti permintaan kok. Saya nggak nanya, tapi kau hanya saya minta membaca saja. Ya, Ya, silakan dibaca. Ini saya kan baca, Bang. Iya. Coba diturun lagi tuh ayatnya. Sendiri Bunda Rama, bisa nggak digedein sendiri? Gedein, host. Aduh, sorry lagi. Gedein, sorry Bunda. Ketutup lagi. Gede sendiri. Coba lagi Bunda Rama. Diulang Bunda Rama, gede sendiri. Biar bisa Moderator yang baca. tutup, moderator. Bang, moderator yang tutup. Iya, saya perbesar nih. Ya, tuh silakan Bunda dibuka. Suruh Onel membaca saja. Nggak usah dijawab, cukup baca Onel. Oke. Nih, baca. Ayat Nah, berapa? nih. 31 ke bawah. Boleh minta dari 30, 29, 30? Terserah baca semua, kasih Bunda. Oke, bisa. Yang atas lagi. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan kan? Dijawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu? Itu namanya perumpamaan tentang pertanyaan kepada Yesus. Menerangkan, saya minta membaca saja. Silakan diulang lagi bacaannya. Kalau saya membaca, Abang, kalau terus pertanyaannya apa? Kalau Baca aja dulu, belum dibaca, baca dulu, diulang, baca. Oke. Ayat yang ke ini terus kah? 25 atau 24 begitu? Baca Bukan dari ya. Biasa baca yang ayat berapa, Bang? Ada di layar, mulai 29 ke bawah. Oh, 29 ke bawah. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah? Naikin Bunda. Naikin. Bunda. Itu di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, stop udah, stop udah dulu. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu. Iya, Pertanyaannya adalah, siapakah, dengerin dulu, kamu udah baca. Pertanyaannya adalah,
Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Jawab. Kalau saya, bisa saya saja juga yang masuk duluan. Menurut data. Iya kan, menurut data kan abang, pertanyaannya kan abang. Menurut abang, Onel atau pesundal? Saya juga bisa bilang saya juga bisa masuk Oke, surga. kalau begitu, apakah ada pesundal di surga? Tidak ada bang. Nah, ini datanya ada. Coba baca lagi 31 coba. Pesundal di bumi kalau sudah di surga beda. Tidak Ini ada pesundal yang masuk surga, Onel. Pesundal bisa merubah hidup. Iya kan bang? Kenapa kau merubah hidup orang ini tertulis? Ada aja kau. Iya kan? Coba baca lagi. Nah, coba baca. Nomor 31 baca lagi. Ya baca lagi. Coba ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, nah itu dulu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Jadi berarti itu persamaan dari mereka. Baca dulu. Oh ya, akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Oke, pertanyaan. Siapa yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Hah? Siapa? Belum tahu. Itu tertulis itu. Iya, kalau Gua ditulis gampang ini juga, Onel. sesungguhnya Dengerin dulu pertanyaan saya. Diam dulu. Iya. Berdasarkan dengerin dulu. Berdasarkan data yang kau baca, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Berdasarkan data. Jawab. Sekarang kalau pertanyaan gitu Bang Hendy, itu salah pertanyaannya. Itu perumpamaan loh. Saya perumpamaan lagi, karena dia perumpamaannya. Saya ulang ya. Berdasarkan karena belum ada yang masuk ke kerajaan Allah. Diam. Berdasarkan data yang ada sesuai perkataan Yesus. Saya ulang ya, berdasarkan data sesuai perkataan Yesus, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Jawab. Berdasarkan data, Onel. Jawab. Sesungguhnya itu perumpamaan. Jadi sesungguhnya siapa yang mau masuk kerajaan Allah duluan itu seperti yang apa yang Yesus katakan, bisa tuh pesundal atau pemungut cukai. Coba gue tanya netizen yang ada di sini sama yang ada di YouTube. Teman-teman dengerin dulu, Onel. Kamu dengerin dulu jawaban orang yang berakal ya, yang pandai membaca bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, berdasarkan data yang ada, siapakah yang terdahulu menurut Yesus masuk ke surga? Silakan ditulis di bawah. Berdasarkan data yang ada menurut Yesus, siapakah yang terdahulu masuk surga? Diketik semua, diketik. Oke, abang bilang diam dulu. Iya, saya nggak minta kau menjawab. Netizen dulu yang menjawab. Yang di YouTube juga, Zulkifli Mabas. Onel diam dulu. 100% menjawab. Ya, sesuai dengan data, Onel, diam dulu ya. Ya, 100% menjawab, diam dulu, Onel. Berdasarkan hasil daripada pertanyaan dijawab oleh orang waras berdasarkan data, 100% menjawab wanita pesundal mendahului kamu. Onel keberatan, silakan dikeberatan. Jadi sekarang begini Bang, kalau abang ini bilang pesundal masuk ke surga, terus saya mau tanya, pesundal apakah dia pesundal di surga? Itu datanya ada, Onel. Iya, datanya apa? Pesundal ke surga. Terus apakah dia di surga menjadi pesundal? Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surga? Saya bertanya abangnya, bukan abangnya tanya saya. Kenapa kau tanya saya? Orang datamu perempuan sundal kau masuk surga. Mereka masuk surga bukan berarti mereka menjadi
ke sundal karena tidak Iya, ada di benar. Jadi surga kita tidak ada berarti seperti ada yang berarti di mengatakan ke surgamu sundal. itu, Onel, berarti di surgamu ada wanita pesundal toh. Dan Tapi mereka ini- berbangga Udah lanjut ini udah, mereka udah. menjadi Kena baik. dia, udah kena dia kepalanya di sini. Baik, Geser oke. jantungnya nih. Oke, itu sudah pusing kau jawab toh. Nah, sekarang saya minta kau jawab nih. Di dalam Bibelmu nih ya, Tuhanmu minta jatah perawan. Mau diapain tuh perawan tuh Tuhanmu? Apa tuh jatah peran apa? Ini jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang perawan tuh diminta Mana? Tuhan. UPT-nya mana? Yang UPT-nya janda. mana? Sabar. Dan orang-orang yang Yang 16.000 janda, orang. Bang, yang janda dan yang tidak perawan disuruh dimatikan, bunuh. Tapi yang perawan disuruh sisa, jangan kau membunuh yang belum bersuami atau masih perawan. Ternyata dia minta jatah 32 orang. Ini Tuhan nih. Mana? Aduh, Apa? nih. Itu apa? Tulisnya apa? Dan orang-orang 16.000 Jadi orang jadi UPT bagi Tuhan 32 orang. Maksudnya apa? Nah, Katanya- kita lihat ya. Kita lihat di sini. Disuruh bunuh semua yang sudah tidak perawan. Ah, nih mana dia? Ini di apa? Ini di ayat apa, Bah? Jadi Bunda? Bibelmu, Iya, Bibel apa? Perjanjian Lama. Oh, Nih. perjanjian lama. Berarti ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Ya, karena kan masih nempel di Biblosmu, kecuali nggak nempel lagi. Iya, Kita nggak ini kasih data itu. Iya, ini Alkitab Nah. kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Ya. Kan nempel di Bibelmu toh? Iya, Bunda, maksudnya saya bilang ini perjanjian Kau lama. masih berarti pakai nih. Saya tanya dulu. Iya, udah. Ini Terusin, Alkitab, iya. Iya. kami. Jadi jangan bilang Sekalipun ini ini kau Alkitab Yahudi curi, ya. Bang. Sekalipun Oke. ini kau curi, tapi kau pakai toh. Jadi kita kasih data kau ke bukan. kami. Aduh, kau kenapa sih nih? Mana Jangan itu ya semua ngomong, perawan disuruh? Bunda Rama. Semua Jangan perawan, Sudah. semua janda disuruh bunuh, mana itu ya? Iya, Umur ini berapa sekarang itu? ini perjanjian lama kitab kami kan, bukan ke kitab Yahudi kan? Iya toh? Walau Bukan. dengar, pasang kupingmu ya. Tidak. Sekalipun kau Saya ngomong colong, kau dulu. curi, tapi kau Bukan pakai. nyolong. Siapa yang nyolong? Ini Bukan kita kau punya toh. pakai. Nah, lo Iya, kenapa pakai terserah bilang kau, buat kita? terserah. Itu kenapa pakai buat Terserah. kita? Terus kenapa itu Intinya buat ada di buat Bibelmu kita? kan? Itu punya Ada kita di toh. Bibelmu kan? Nih. Iya. Nih. Selanjutnya bukan orang-orang kitab yang itu Yahudi ya. perempuan, dengar dulu nih, Dan itu kita bukan bacain kitab nih. Yahudi, Ini di tapi Bibelmu kita kitab baca nih. kita orang Kristen. Selanjutnya orang-orang yang Itu kitab kita perempuan orang yang belum Kristen. pernah bersetubuh. Aduh, kenapa sih kau ini? Nih. Makanya Bunda Rama, tapi intinya Selanjutnya jangan orang-orang, ngomong. kamu dengar dulu dong. Kalau Bilang kita itu baca kitab Bibel, Yahudi. jangan kau diam dulu. Iya, terserah kau. Intinya ini Jangan menjadi bilang kita Bibel maling bukan? ya. Jangan bilang kita Selanjutnya maling-maling orang-orang ya. itu Jangan perempuan-perempuan bilang yang gitu. belum Onel, pernah bersetubuh. tar dulu. Onel, kalau Bunda Rama ngomong, kau simak dulu. Abis ini kau ngomong, kau nggak diganggu gini lo ya. Oke, Oke, sekarang, Kenapa kau takut sekarang lagi kita kalau dulu, aku tar dulu. ngomong? Diam dulu. Onel mau bicara dulu atau Bunda Rama dulu, Onel? Iya, saya. Ya, silakan. Ya. Intinya Bang Hendi, Bunda Rama, tolong ya kalau berbicara mengenai ayat perjanjian lama, tolong jangan bilang kita umat Kristen mencuri atau bilang ayat dari kitab perjanjian lama Yahudi punya apa. Itu bukan. Itu kitab yang sudah tertera untuk kami sebagai umat pengikut Kristus. Iya, terserah. Perjanjian lama dan Walaupun biru. faktanya Biarin dulu, Bunda. Perjanjian Supaya lama nggak diganggu. dan baru, ya. Tolong jangan bilang kita maling apa segala macam, karena itu pembahasannya Cukup. kita juga nih. Cukup Ada ya. ayatnya, ingat. Oke, sekarang Bunda Rama yang ngomong. Anda diam dulu ya. Boleh? Oke, silakan Bunda. ya Bang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan. Aduh, aku pakai pulpen aja dah. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, nih Mbak, ini datanya ya. Yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Bla bla ke bawah. Ini belum diceritakan pembunuhan ya. Berarti di atas. Mana dia? Nih. Bunda Rama. Bunda Rama. Tapi Kan belum siap. Ntar dulu, Nel. sabarlah kau. Ini Tuhanmu melarang membunuh yang masih perawan karena dia mau jatah. Tuhanmu rakus juga Masa dia bunuh yang janda-janda dan yang sudah bersetubuh. Tapi yang perawan disisain.
Ternyata dia mau jatah 34 tadi dia jatah ya, dia mau Itu upetin. Mana dia berbicara ya? untuk siapa? Nel, nah, belum kalau ditanya habis ini baru Anda lagi. Tunggu. Mana dia? Ini perintahnya di Di sini. Ini saya nanya, kesimpulannya kan kita udah pada tahu. Di situ upeti perang. Pertanyaannya Onel, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh membunuh perawan? Kenapa yang harus dibunuh yang bukan perawan? Perawan itu buat Ini. apa ke Tuhanmu? Jawab. Udah. Ini datanya. Bunda. Kasih data dulu bang. Bapak nanti dibilang mana lagi datanya. Maka sekarang bunuhlah ya. Semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki suruh bunuh. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Bagimu yang belum bersetubuh dibiarkan hidup. Ternyata ujung-ujungnya rampasan perang ini dia minta jatah. Nih, disisain katanya. Udah, makanya Benda dengarkan biar dia jawab, dia nggak panjang. Pertanyaannya Onel adalah berdasarkan data yang ada, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh dibunuh yang perawan? Perawan itu buat siapa? Silakan dijawab. Tidak ada bilang perawan buat siapa, tapi karena mereka itu suci. Jadi tidak perlu. Pertanyaannya bukan itu. Jawabannya itu bang. Perawan itu buat siapa? Jawabannya itu. Ya enggak, pertanyaannya perawan itu buat siapa? Intinya bukan buat siapa, saya tidak tahu, tapi intinya suci karena mereka suci. Tahu, dia tidak tahu. Bunda ramal lagi. Diam dulu, dia tidak tahu. Silakan Bunda. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini yang masih perawan nih. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu itu rakus? Dia minta yang perawan. Sementara yang tidak perawan lagi disuruh bunuh semua. Tuhan apa ini? Masa perawan aja yang minta disisain, jangan dibunuh. Tadi itu diceritakan semua, bunuhlah semua yang gini. Onel, itu pertanyaannya nomor 40. Dan orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan minta upeti 32 orang? Silakan. Ya, kalau Abang Endi ngomong itu begini, kalau kita membaca Alkitab itu bukan seperti itu. Kita menjelaskannya bukan seperti satu ayat lalu kita menjelaskan, menjawab dari pertanyaan tersebut, tapi kita membaca itu dari bilangan. Oh ya, bilangan 31. Oke, silakan baca. Silakan baca Onel. Seperti apa dari 1. Ini. Mengenai jarah. Onel, ini mengenai jarahannya kalau ya. Mengenai jarahan, ya saya menjawab sedikit. Mengenai jarahan itu, Allah berbicara kepada Musa atau untuk bangsa Israel. Kalau mereka memerangi orang, jangan membunuh atau ini yang yang kita masih baca ya. Karena mereka itu suci, tidak bercacat celah. Padahal diam dulu, kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan ya, yang tadi yang disuruh bunuh dan yang disisain itu yang perawan, manusia yang disisain yang perawan nih. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500. Dengar, oke, saya sudah pahami. Saya sudah pahami. Kau diam. Enggak, kita selesaiin dulu. Selesaiin ya. Saya biasa sudah pahami, masih baca dari terus. lembu dan keledai. Kenapa enggak di-mute ya? Dicerewet kali kau ini Onel. Kediam dulu, ini Bibelmu ini. Baik dari lembu dan keledai dan dari kambing. Makanya saya sudah pahami. Dari yang telah didapat, mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan kepada khusus bagi Tuhan. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel harus engkau mengambil satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 670 sekian ribu domba dan 72.000 ekor lembu dan 61 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang
selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh ya, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor, keledai 32.500 jadi dan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang-orang ini yang perawan ini ya, Tuhan mendapat upeti 32 orang nih upeti ini. Dan ini hebatnya yang perawan. Tuhan mendapat upetinya nih. Apa? Terus dia mau kenapa perawannya kenapa tuh? Apain ini yang dia mau apain nih Tuhan yang perawan nih? Dia mau pecahin juga nih. Apa nih? Dia mau main-mainkan atau dia mau apain nih? Karena dia mesti minta disisain yang perawan. Dia minta disisain yang perawan loh. Janda yang sudah bersetubuh disuruh bunuh. Apa itu Tuhan itu? Nakal juga Tuhanmu kalau gitu. Sudah. Oke, sudah. Oh ya sudah. Ya kenapa? Tuhan disisain perawan. Dalam ayat Bible itu apakah disisain? Iya, dengar dulu. Disisain perawan itu apakah di ayat tersebut mengatakan bahwa Allahnya Israel mau memecah perawan-perawan tersebut? Makanya ada atau tidak? Tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu, ini perawan-perawan ini mau diapain? Makanya saya bilang itu bukan Allah Israel, itu Allah Kristen. Ya mau diapain tuh? Tuhannya host jangan tambah-tambah dulu. Bukan tambah-tambah, itu kan Bible. Lah kita kan menyembah Allah Israel. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Nambah-nambah dulu, kita bahas di situ. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Itu kan menurut kamu. Pertanyaan ini kan kita berbicara di perjanjian lama. Belum. Mau diapain nih Bang? Nih, yang perawan ini. Tuhan mau ngapain yang perawan nih? Minta disisain 32 orang ini. Ini 32 orang ini. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Tidak ngapa-ngapain. Kan kapan di Bible kita tertulis menyisakan perawan itu untuk mau dieksekusi untuk dari Allah? Ya kenapa yang tidak ada? Yang tidak perawan? Kenapa yang tidak perawan emangnya disimpan semua? Onel, yang tidak perawan dibunuh semua, yang sudah bersuami dibunuh semua tuh, perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau tidak perawan. Nah, itu dibunuh semua. Dia minta disisain yang perawan. Dia mau apain perawan kalau disisa perawan, Tuhan meminta kalau perawan karena mereka suci. Ya, makanya mau diapain? Emangnya mau apa disodok? Kan tidak ada di Bible mengatakan begitu, disodok tidak ada. Makanya aku bilang, baca Biblemu dulu sebelum kau macam-macam. Lah, makanya kenapa Bunda membunuh yang di sini semua yang sudah bersuami dan tidak perawan disuruh bunuh. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang ini itu lucu. Yang belum bersetubuh nih. Sementara yang sudah bersetubuh itu berbicara lain. Tuhan namanya kurang ajar Tuhan nih. Masa kamu yang bersetubuh dibunuh? Sekarang begini, kamu bilang Tuhan kita kurang ajar. Emangnya di situ ayat Alkitab kita dilihat karena yang bersetubuh disuruh bunuh, Bang. Kamu, karena yang sudah bersetubuh, kamu itu yang berbicara itu yang kurang ajar. Kamu berbicara bilang Tuhannya kurang ajar. Mana?